Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Perkenalkan, nama saya Agung Supriyadi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 2. Saya di sini bermaksud untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul yaitu Tahun Kesedihan dan Isra Mi'rajnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amul Hujni, yaitu tahun kesedihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tahun yang berat yang harus dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, dua permata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun yang sama, yaitu pada tahun ke-10 kenabian. Dua permata yang wafat tersebut yaitu Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada usia 80 tahun, serta istrinya yaitu Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian, atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, atau 619 Masehi. Ketika itu usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 50 tahun. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun atau sekarang yaitu Ma'la. Dua orang yang menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugas dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu Abu Thalib, menjadi perisai yang melindungi dan memelihara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kekuatan dan ketabahan hati yang dimilikinya. Yang kedua yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat dalam usia 65 tahun. Selama 25 tahun Siti Khadijah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Siti Khadijah sosok istri yang setia, orang yang mulia, dan orang yang pertama masuk Islam. Beliau telah menyokong perjuangan dakwah Islamiyah dengan segenap jiwa, raga, dan harta, dan selalu memberikan kesejahteraan serta ketentraman pada diri Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, di samping dua cobaan kehilangan dua mutiara tersebut, dua permata tersebut, kaumnya menimpa Nabi Muhammad SAW justru semakin berat. Dengan meninggalnya dua orang tersebut, kaum Quraisy semakin menekan Nabi Muhammad SAW dengan menyakitinya secara fisik, menghina dan melecehkan Rasulullah SAW. Abu Lahab, Hakim bin As, dan Utbah bin Mu'id selalu melempari kotoran dan najis di jalanan menuju rumah dan ke halaman rumah Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri Abu Lahab selalu meletakkan duri atau pecahan-pecahan di muka pintu Rasulullah SAW. Kejadian itu menjadi sesuatu yang memberatkan Rasulullah, dan Allah menghadiahkan kepada beliau yaitu Isra Mi'raj yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang mana artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra Mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan mukjizat karena
peristiwa ini serasa tidak masuk akal. Bagaimana tidak, dalam satu malam Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan perjalanan dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa ini terlaksana karena iradat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi, terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Namun tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya dua peristiwa yang berbeda, Isra Mi'raj. Dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki suatu kendaraan yang Allah ciptakan. Dan dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha atau tempat tertinggi langit ketujuh. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa suci yang dialami Rasulullah SAW yang pertama yaitu perintah sholat 5 waktu, menandakan kalau sholat merupakan ibadah besar bagi umat Islam seorang muslim. Yang kedua yaitu jumlah sholat yang semula berjumlah 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali, merupakan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud permohonan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu dalam sholat terjadi dialog antara manusia dengan Allah yang digambarkan dari dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan suci ini bahwasanya sholat bagi seorang muslim adalah salah satunya sebagai penolong umat Islam, seorang muslim untuk meraih ketakwaan atau untuk mendapatkan surganya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang sudah tahu bahwasanya sholat adalah perintah dari Allah dan sudah seharusnya jika kita muslim yang beriman, kita bisa menjalaninya walaupun banyak halangan yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi seorang yang kokoh iman dan tentunya sabar yang menjadikannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi Amul Hujni atau tahun kesedihannya Rasulullah. Dapat saya simpulkan bahwa Amul Hujni ini yaitu tahun kesedihan Rasulullah SAW karena wafatnya dua permata beliau, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Allah menghadiahi beliau yaitu perjalanan yang sangat istimewa yaitu Isra Mi'raj. Dan dalam peristiwa ini juga menjadikannya sholat sebagai perintahnya. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini juga turunnya gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan akan peristiwa Isra Mi'raj ini, yang menurut kita tidak masuk akal karena perjalanan yang sangat panjang ini dilewati hanya satu malam oleh Rasulullah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.